Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi cara mengganti end tie rod. Mohon maaf teman-teman ya jika suaranya berisik karena ini di dekatnya kandang burung merpati, ini di halaman kosong punya tetangga. Seperti ini yang disebut end tie rod. Jadi ini hanya ada di Kijang tahun 91 ke bawah yang masih memakai worm steer, bukan yang sudah rack pinion atau rack steer. Jadi memang konstruksi dari worm steer itu cukup rumit ya teman-teman. Seperti ini saya jelaskan sedikit biar lebih mudah memahami, nanti juga untuk penyetelan to in atau to out dari roda depan mobil ini. Part ini tentu saja sangat penting ya teman-teman, saya perhatikan juga karena ini adalah bagian dari sistem pengendalian, jadi sistem kemudi. Nah, untuk yang seperti ini namanya join ya, sebenarnya sama aja ball join, ini adalah suatu sendi. Jadi ciri-ciri join yang sudah waktunya diganti adalah ini, kata teman-teman saya yang di YouTube, karet pelindungnya sudah sobek. Itu saja, paling gampang sebelum ambrol diganti saja kalau karetnya ini sudah sobek, karena secara logika penjelasannya seperti ini. Jadi ketika karet ini sobek, kotoran itu masuk, grease-nya keluar, jadi itu yang membuat akhirnya cepat aus dan ujungnya nanti ambrol. Itu sangat berbahaya sekali, terutama kalau ball joint ya. Nah ini malah lebih berbahaya lagi karena ini langsung membuat setir roda tidak bisa dibelokkan. Seperti ini konstruksi dari sistem kemudi worm steer Kijang tahun 91 ke bawah. Mungkin untuk nama-namanya saya salah ya teman-teman, tapi seperti ini dulu biar bisa dipahami belum melakukan penggantian. Ini yang bagian kiri depan teman-teman, yang bagian kanan kemarin sudah saya ganti end racknya. Jadi susunannya adalah seperti ini. Kalau dari sebelah kanan itu adalah end tie rod, kemudian ada long ya, kalau tidak salah ini long tie rod, jadi ini sendi lagi di sini. Dan di sini ada pitman arm, yaitu yang diputar oleh worm steer. Dari rumahnya worm steer itu diteruskan ke pitman arm, kemudian disambung lagi pakai link ini, nah, cukup panjang ke roda kiri, dan dihubungkan lagi memakai long tie rod, kemudian end tie rod lagi, dan dipegangin pertengahannya oleh namanya idle arm, kalau tidak salah seperti itu teman-teman. Inilah susunan atau konstruksi dari sistem kemudi yang model worm steer Kijang 5K tahun 91 ke bawah. Itu punya saya yang sebelah kiri sudah sobek karet bootnya, itu sudah tanda harus diganti. Yang perlu dipahami adalah masalah deratnya ya teman-teman. Jadi tie rod end dan long tie rod itu dihubungkan memakai shock ya, pipa yang ada deratnya. Pipa itu dibelah di ujungnya, kemudian diklem. Nah seperti itu, diklem kiri kanan untuk pengencangannya. Seperti apa deratnya, itulah yang perlu dipahami. Ini adalah end tie rod yang baru saya beli. Tidak tahu teman-teman ini orisinil 55 triple 5 atau tidak, saya kurang tahu, tapi kata toko langganan ya ini orisinil. Ada QR code nya, tapi itu kan bisa aja dibuat ya. Tapi intinya seperti ini. Saya mencari yang orisinil Toyota juga susah. Jadi kita beli satu dus, ini isinya 2, sama aja dipasang di kiri kanan. Yang perlu dipahami dari end tie rod ini adalah deratnya ini adalah bukan derat normal seperti baut-baut pada umumnya teman. Ini adalah derat kiri. Jadi baik sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sama, deratnya derat kiri. Artinya ketika kita putar ke kiri justru akan masuk, bukan seperti derat yang lain teman-teman ya. Kalau kita mengendori mur itu kan ke kiri, justru kalau ini mau mengendorkan berarti ke kanan. Sebaliknya yang long tie rod yang panjang bagian dalam ini teman-teman,
ini memakai drat normal, drat kanan. Jadi teman-teman kalau mau menyetel nanti two in atau two out dari roda itu, sudut depannya itu roda itu mau menguncup atau mengembang, itu kita acuannya yang bagian ini aja, long tie rod, biar nggak bingung. Jadi ketika ini shock ini saya putar ke belakang, ke arah seperti ini ya teman-teman. Tak sulit ya kalau kita bilang ke kiri ke kanan itu susah. Seperti ini saya putar belakang, patokannya ini kupingan dari klem ini kan ada di atas, saya putar ke belakang, berarti dia akan semakin memendek. Dan ini juga pastinya sama teman-teman, karena kita putar ke kiri berarti end tie rod ini akan masuk. Jadi ketika kita butuhkan two in, kita ingin roda depan itu bagian depannya itu menguncup masuk ke dalam two in, itu berarti ini kita putar untuk yang sebelah kiri, ini roda kiri itu kita putar ke belakang sana teman-teman, ke arah sana. Jadi klem ini yang sekarang ada di atas kita dorong ke belakang, itu menjadikan patokan yang long tie rod ini saja, menjadikan shock ini semakin masuk. Ini kita putar ke kiri juga akan membuat shock ini semakin masuk, karena ini memakai drat kiri end tie rodnya. Itu saja penjelasannya. Jadi nanti tahapan melepasnya juga begitu teman-teman, supaya tidak merubah sudut to in to out. Kalau memang sudah sebelumnya sudah lurus, rodanya sudah benar, teman-teman nanti hanya cukup mengingat-ingat berapa putaran ketika melepas ini. Insya Allah nanti sama teman-teman, sama. Jadi nanti masangnya juga sama, startnya sama. Untuk amannya yang sini jangan dikendori dulu teman-teman, yang bagian sini aja, klem bagian yang dekat long tie rod. Jadi nanti setelah terlepas ini urutannya, nanti kita buka penguncinya ini teman-teman, penguncinya, klip penguncinya baru dibuka, murnya memakai kunci 17. Setelah ini kita ketok dan terlepas, baru nanti kita putar di sini. Ini biar mati dulu, nanti kita hitung keluar itu berapa. Jadi nanti mutarnya ke kiri untuk melepas ini berapa putaran. Nah, setelah ini terlepas, baru nanti yang kedua kita melepas ini dengan cara membalik, yang mutarnya ke kanan, nanti berapa putaran. Insya Allah itu sama. Kemarin itu yang sebelah kanan mobil saya itu ada 26 putaran, dan yang sebelah sini juga sama 26 putaran. Jadi biar masuknya nanti benar-benar bareng, imbang antara long tie rod dan end tie rod. Itu saja. Kemudian ini perlengkapan atau alat yang kita butuhkan ya, karena ini modelnya beda, kita perlu kunci pipa atau tang jepit ya. Biasanya ini cukup keras, tapi kalau istilahnya ini masih lunak ya cukup tang saja, karena ini barang bulat ya, itu memerlukan kunci pipa atau tang jepit, beda dengan yang lain. Intinya penggantian end tie rod itu untuk mobil yang rack end juga sama ya, rack pinion. Intinya kalau ini hanya beda di kita menahan ini, ada shock penghubungnya yang shocknya itu bulat, jadi memerlukan kunci pipa atau tang jepit. Itu saja. Peralatan yang dibutuhkan: kunci ring 17 untuk membuka murnya ball joint ini, kemudian tang untuk melepas pengunci, tang untuk melepas pengunci, kemudian ini teman-teman kunci ring pas 12, 2 buah ya kalau bisa, untuk menahan klemnya itu, baut klemnya shock. Kemudian kunci pipa atau tang cepret ya teman-teman. Kemudian yang jelas paling penting ini teman-teman, palu. Ini palu saya terlalu kecil, jadi untuk pekerjaan ball joint atau joint-joint itu palunya harus besar ya teman-teman, biar tidak merusak. Karena apa ya, untuk hentakan itu banyak sekali video di YouTube itu yang melepas ball joint sepertinya memakai tracker atau dipukul-pukul lah istilahnya bagian sini. Sepengetahuan saya teman-teman, kalau di bengkel understyle itu tidak ada. Bengkel understyle yang sudah berpengalaman
Ya ada yang memakai tracker tapi sangat jarang. Selalu yang mereka pakai teknik itu aman. Saya rasa aman, saya juga dulu tidak mengerti ya. Jadi saya pukul mesti kalau mengeluarkan ini. Ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa kalau kita pukul dari sini karena ini bentuknya masung. Jadi ini ujungnya kecil, membesar di bagian belakang. Itu tekniknya sudah paling benar, yaitu dipukul. Tapi palunya harus besar ya teman. Kalau palunya kecil nanti berulang-ulang dan membuat itu rusak yang apa, pemegangnya ini. Jadi palunya itu untuk menghentak. Hampir semua teman-teman saya lihat tutorial di YouTube itu hanya satu setahu saya, channel No Free Teknik itu yang benar-benar memakai teknik yang benar itu. Jadi memang dipukul ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tracker monggo, tapi di bengkel understyle manapun ya, karena apa, mereka itu mau memperbaiki ini teman-teman, tidak mengganti. Jadi tidak akan merusak ini. Mereka membuat teflonnya ini dibubut itu bengkel atau macam-macam trik lah untuk membuat ini jadi bagus kembali. Istilahnya yang rusak tidak diganti baru. Jadi mereka mengeluarkan ini pastinya tidak akan merusak dari baut ini, yaitu teknik dipukul. Dan itu palunya kalau bisa lebih besar lebih bagus. Paling tidak yang 5 kilo. Jadi satu kali pukulan atau 2 kali pukulan sudah langsung terlepas untuk menghentak saja teman-teman. Kalau dipukul di sini, insya Allah hancur ini teman-teman, bautnya rusak lah. Itu saja yang perlu saya sampaikan karena baru satu video itu aja di YouTube yang menurut saya benar-benar menjelaskan dengan teliti dan aman ya cara mengganti ball joint, karena memang kalau tidak paham berbahaya juga ya, karena itu bekerja di bawah kendaraan. Kalau ini tidak perlu teman-teman untuk mengganti tie rod ini. Kalau yang sebelah kiri ini langsung saja kita putar full ke kiri apa rodanya. Itu sudah saya putar full ke kiri, jadi kelihatan mudah itu untuk akses dari tie rodnya teman-teman. Nah ini, jadi nanti setelah kita, tidak saya tunjukkan ya teman-teman, insya Allah sudah bisa melepas pengancing ini untuk keamanan. Nanti cukup dikendorin saja ya teman-teman. Kalau perlu ini sambil diungkit sedikit atau didongkrak, baru kita pukul di sini, pukul yang keras teman-teman. Kalau bisa sekali tuh, makanya diperlukan palu yang besar di sini. Das, sambil ini ada yang mengangkat sedikit, dia insya Allah langsung terlepas. Kemudian baru kita kendori ini klem yang sebelah dalam ini, biar saja teman-teman yang belakangan. Nanti setelah terlepas kita untuk mengeluarkan yang end rod ini ada di luar saja, sambil kita hitung juga nanti berapa putaran masuknya end tie rod ini ke shocknya. Mungkin banyak teman-teman yang komen ya di channel saya itu terlalu banyak omong. Iya teman-teman, karena memang untuk video pembelajaran, jadi biar kita benar-benar tahu, tidak asal gitu teman, ada dasarnya, ada basicnya. Kalau kita bikin cara-cara praktis, tidak ada urutan yang jelas, tidak ada penjelasan yang gamblang, itu nanti masih banyak lagi pertanyaan setelah kita upload video. Saya kasih banyak omong aja masih banyak pertanyaan di video ya, karena apa, rata-rata penonton kita itu enggak suka menonton sampai habis, apalagi ngobrol terlalu lama udah pasti akan di skip. Padahal kita ada poin-poin di situ yang bisa kita ambil, kita pelajari. Nah, mungkin juga banyak saya yang terlalu melebar ya, mohon maaf juga ya, karena namanya manusia gitu, tidak ada skrip tertulis supaya terstruktur. Ini mur 17 sudah saya kendori, tinggal sedikit aja di bawah. Dan mur klem yang sebelah dalam juga sudah saya kendori, dan ini saya dongkrak sedikit saja, atau bisa masukkan batang besi di sini kan untuk mengangkat sedikit, biar nanti saat kita pukul jadi langsung kelihatan terlepas, ada bantuan sedikit. Ini kelihatan teman-teman ya, sudah sobek karet bootnya, ini pasti udah oblak ya teman-teman, rawan masukkan kotoran, akhirnya grease-nya juga keluar, berganti kotoran, membuat gesekan semakin cepat, membuat aus dari sendinya, joinnya. Langsung aja saya pukul di sini teman-teman. Ini pentingnya palu yang cukup besar ya, jadi yang dibutuhkan itu hentakan ya teman-teman. Di sini teman-teman, yang memegangi baut end tie rod tadi.
Ini yang dipukul dengan sangat keras ya, tapi sekali aja dengan palu yang besar. Ini palu saya kecil, nanti bisa berulang-ulang, dan ini nanti akan membuat rusak teman-teman. Ini dari baja ya teman-teman, tidak perlu khawatir ya, semua bengkel understyle itu seperti itu, insya Allah aman-aman aja. Nah itu nanti saya harus berulang-ulang teman-teman, itu membuat rusak, jadi palunya itu besar kalau bisa. Ini sudah terlepas teman-teman ya, perlu 4 sampai 5 kali tadi itu. Ini membuat nanti cacat gitu istilahnya. Tapi kalau palunya besar biasanya 2 kali saja, terutama ball joint nanti sangat kuat ya teman-teman. Ini sudah terlepas. Nah seperti ini, tinggal kita geser ke samping ini dan kita putar, kita hitung berapa putaran sampai terlepas. Langsung aja kita putar ke kiri. Nah yang klem ini sudah kita kendorin, yang ini biarin saja, jadi nanti pas yang mutar ini aja, ini ikut berputar semuanya ya. Kita pakai tanda ini teman-teman, atau saya biasanya kasih tip X di sini, yaitu berapa kali putaran. Tip X di sini putih, di sini di end tire-nya, long tire-nya putih. Nah, nanti hitungnya berapa putaran dari situ. Ini sudah 24, 25, 26 ya, ternyata sama teman-teman, antara kanan dan kiri ini 26 putaran masuknya. Nah, nanti kita cek di sini juga harusnya 26 putaran. Jadi kalau yang ini kita mengeluarkannya diputar ke kanan, artinya ini harus sama teman-teman. Kalau masuknya di sana 26, di sini harus 26, jadi masuknya end tie rod dan long tie rod itu sama ke dalam shocknya. Ini shock ini ada coakan ya teman-teman. Nah ini apa, ada dibelah separuh, jadi biar bisa bekerja ini klemnya ini mengencangkan shock ini. Jadi harus juga kita perhatikan teman-teman, apakah dratnya masih bagus ya, tidak dol. Nah ini ada kemarin video yang untung masih di rumah ya, ini ternyata ambrol. Dratnya ini masih bagus, tapi shocknya ini sudah dratnya halus, rusak. Ini sama kalau yang bawaan tebal ya pipanya teman-teman, pipa shocknya ini beda dengan saya lihat yang 55 untuk pengganti, ini kelihatan tipis ya, ini benar-benar tebal. Di sawah ini saya cek masih aman dratnya. Biasanya orang-orang melihat join itu dari ini teman-teman. Nah ini masih padat atau keras, tidak, ini masih padat ya teman-teman, masih bagus lah istilahnya. Tapi kita lihat apa ya, ini bootnya sudah sobek. Itu aja pertimbangan saya untuk mengganti. Harganya tidak sebanding dengan fungsinya, itu saja kalau bagi saya. Bukan sok kita punya duit ya, ini nyawa teman-teman. Kalau keras bisa dipukul-pukul sedikit di sini ya, karena bekas kena klem dia perlu kembali ya, untuk mengembalikan itu bisa ini teman-teman. Nah ini dimasukin obeng, celahnya ini agak direnggangkan ya, karena ini kan juga barang yang kaku ya, setelah diklem dia tidak kembali. Tapi biasanya kita cukup ketuk-ketuk ini aja sudah bisa ya. Kita putar ke kanan seperti ini, cukup keras ya teman-teman. Nah nanti kita hitung berapa putaran untuk melepas dari end tie rod ini ya. Ini teman-teman sampai lupa ngitung karena sambil shooting 14 atau berapa ini, pakai ini sekarang tang jepit vice grip karena sudah mulai ringan. 14 tadi kayaknya, 15 kanan ya teman-teman, ini ya 16 seingat saya, 23, 24, 25 ya, selisih satu lah, nggak lupa berarti. Sawah sama ya teman-teman, 26 putaran untuk di end tie rod atau tie rod pendek.
Nah, tinggal sekarang kita pasang dulu yang pendek, terus kita kunci, kita pasang 26 putaran, kita klem, baru nanti kita masang yang ke sana, yang ke long tie rod. Kalau ada WD, teman-teman bisa semprot ini drat-dratnya, tidak apa-apa ya teman-teman, karena ini memang diberi pelumas tidak masalah, karena tidak akan lepas ya, karena nanti ada penguncinya dan bekerjanya pasti berbarengan ya, supaya mencegah karat ya teman-teman. Nanti kalau ada pembongkaran lagi bisa mudah, tidak seret seperti tadi. Ini yang end tie rod pendek sudah masuk teman-teman, ternyata hanya 25,5 putaran, tidak ada masalah karena udah berhenti di sini ya. Mungkin kerak ya, berarti itu drat yang asli. Itu intinya tidak ada masalah teman-teman, berapa ingatnya. Jadi nanti bisa setel, yang penting kalau di sini 20, nanti di sini 20 gitu aja teman. Nanti kurangnya baru kita atur sendiri lewat ini, mau dimasukkan lagi, diperdekat atau diperjauh. Jadi yang penting ini startnya awal sama. Jadi kalau tadi ini 25, nanti saya juga masukkan di sini 25 putaran gitu aja, supaya masuknya ini imbang gitu aja teman-teman. Perbandingannya drat yang masuk di sini imbang di shocknya ini, jadi kuat ya, tidak salah satu yang panjang salah satu pendek, itu aja. Ini sudah saya kencangin dulu yang klem di bagian end tie rod, tinggal kita pasang ke long tie rod. Ini saya sampaikan teman-teman, mungkin nanti enggak ke shooting, jadi nanti setelah masuk kan kita kencangin ya mur ini, kita usahakan ya sebelum kencangnya sudah habis kita mampu ya mengencangkan. Sudah dilihat bahwa nanti pastikan lubang dari ini teman-teman, as ini lurus dengan coakan di mur. Jadi supaya apa ya, supaya kita bisa memasukkan ini pen pengunci, jadi kita pastikan bisa lurus ya. Nah ini teman-teman, nah nanti kita kembangkan ke kiri dan ke kanan, nah seperti ini, biar pengunci sebagai pengaman dari mur ini. Nah langsung masuk seperti ini, saya udah pas, langsung menonjol keluar. Bautnya tinggal kita pasang murnya. Jadi ini berarti udah masuk yang bagian masungnya tadi, tinggal kita kencangin memakai kunci 17. Kalau kita tadi kurang panjang atau kurang pendek pasti tidak langsung masuk ya teman-teman, bergeser 1 mili aja sudah tidak akan masuk. Berarti ini ban ini kan stabil ya teman-teman, kita buat patokan ini nggak akan bergerak ya. Jangan lupa ini tutup nepelnya ke sini, bautnya kita kencangin sedikit, bawa dari toko itu kurang rapat, pakai kunci 8. Saya kurang tahu apakah ini orisinil ya, jadi setahu saya juga ada di video di YouTube itu, di Mas Novri itu menjelaskan kalau ball joint, terutama ball joint ya yang 55 palsu itu justru ada nempelnya grease. Kita bisa lihat bahwa ball joint yang orisinil tidak ada nempel grease. Yaitu kenapa? Karena sudah tidak perlu di maintenance. Jadi kalau kita sudah waktunya sobek atau oblak ya sudah, itu waktunya ganti. Jadi kalau kita memberi grease ini sebenarnya malah memberi waktu, kita tidak tahu bahwa itu sudah waktunya rusak. Jadi kita grease dengan asumsi masih awet. Nah, padahal grease yang terlalu banyak juga akan membuat rusak ini. Dengan kita memberi grease itu kadang membuat kita jadi lalai, jadi menggampangkan kita maintenance terus diisi grease itu dengan anggapan itu akan memperpanjang usianya ya, padahal kalau sudah waktunya ganti ya ganti. Jadi ball joint yang orisinil itu pasti semuanya tidak ada lubang nempel grease-nya. Buat isi grease itu sudah secukupnya, ada lifetime-nya. Pokoknya kalau terlalu awet pabriknya tutup gitu aja teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Ini pastikan teman-teman pennya terpasang, kemudian ini klem dari shock ini benar-benar dikencangin ya teman-teman, benar-benar kencang. Karena apa ya, supaya diameternya tidak membesar yang membuat ini akhirnya drat ini nanti akhirnya gampang rusak ya. Jadi dratnya biar pas sesuai dengan drat dari tie rod dan long tie rod. Jadi ini pastikan kencang.
Itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.